PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita harus cepat mengambil tindakan yang tepat. Apakah Kakang merasa yakin kalau si Bentar palsu tidak akan membocorkan rahasia kita? Bentar palsu dan Suita itu bukan model orang yang cepat menyerah begitu saja. Mereka adalah termasuk pendekar-pendekar yang cukup tangguh. Jadi tidak ada istilah menyerah pada musuh. Kesimpulannya bagaimana Kakang Baludra? Kalau nantinya Bentar palsu tertangkap basah di tempat persembunyiannya, ya, maka akan terjadilah pertarungan hidup atau mati. Dan menurut perkiraan saya, Bentar palsulah yang akan kalah dan mati. Jadi, orang mati tidak mungkin bisa berbicara, bukan? Tidak akan bisa membuka rahasia kita. Nah, kalau seandainya dia bisa meloloskan diri lagi, bagaimana Kakang Baludra? Menurut firasat saya, Bentar palsu dan Suita riwayatnya tidak akan lama lagi. Semua jalan sudah diketahui oleh orang-orang Madangkara. Ya, tetapi Kakang Baludra jangan lupa pada pelindungnya si nenek sihir. Saya berani bertaruh, si nenek sihir itu akan segera mati oleh orang sakti, sahabat keluarga Sri Maharaja Benawa. Ya, sekarang hati saya merasa tenang, Kakang Baludra. Hanya saja kita harus tetap waspada. Ya. Sebab segala rencana yang telah disusun dengan begitu rapi tidak jarang mengalami kegagalan. Ini yang harus selalu diingat, Rai Rampuka. Ya. Kalau dipikir-pikir, kita ini lebih jahat dan lebih pengecut kalau dibandingkan dengan Bentar palsu. Bagaikan rajanya ular beludak. Ya, Bentar palsu memegang teguh janjinya dan tidak mengkhianati. Tetapi kita malah berbuat yang lebih kotor daripada Bentar palsu. Sebetulnya kita bukan berbuat kotor atau pengecut. Atau katakanlah mengkhianati teman sendiri. Bukan. Hanya kita mempergunakan otak kita dalam bertindak. Kita selalu memanfaatkan kesempatan yang baik. Saya kira itulah kunci keberhasilan kita. Terutama dalam soal perdagangan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kita ini saudagar yang banyak liciknya. Rai pun tahu, karena kelicikan itu kekayaan bertambah numpuk dan bisa membayar prajurit-prajurit yang tangguh untuk nantinya bisa sebagai pendukung utama dalam merebut kembali kerajaan Benawa. Itu sudah tidak disangsikan lagi, Kakak. Selamat berjumpa kembali Anjani, Dewi Rara Ameyati. Kakang Widura kelihatannya lebih gemuk kan? Senang barangkali tinggal di penginapan ini. Bukan begitu Kakang Widura? Terus terang saja ya. Walaupun otak berjalan terus memikirkan bagaimana caranya menjebak si Janam itu, tapi badan tetap segar karena tinggal di penginapan ini tanpa bayar. Dan makanan pun tinggal meminta pada pelayan. Yang mencuci pakaian sudah ada. Dan terus terang saja, Kanjeng Adipati sering memberi saya uang. Hati-hati, ada udang di balik batu. Aku kan bukan orang yang bodoh, Dewi Rara Ameyati. Yang sudah-sudah, uang bisa menundukkan manusia. Kalau manusianya mata duitan, ya memang. Makanya jadi manusia jangan suka mata duitan. Bukan begitu, Dewi Rara Ameyati? Tidak salah, Kakang Widura. Oh iya, sampai lupa.
Kemana Kak Garnis? Katanya mau keliling-keliling ya, sambil menyelidiki. Siapa tahu si Janam itu bersembunyi di sini. Kenapa Kakang Widura tidak menyertainya? Dia kan bukan anak kecil lagi yang harus terus-menerus dikuntit. Siapa tahu nanti ada yang mengganggu di jalanan. Silakan saja coba kalau mau dibantingnya. Kalau diganggu oleh orang yang gagah dan cakep seperti peristiwa Raspati dulu, bagaimana? Kalau seperti si Raspati, ya boleh saja. Tapi nanti aku yang akan membantingnya. Seperti halnya si Raspati dulu. Itu cemburu namanya Kakang Widura. Masa bodoh, namanya cemburu atau bukan? Kalau ada yang berani berbuat seperti si Raspati, ya itu tadi. Saya banting, beres kan? Benar. Beres Kakang Widura. Sudahlah. Jangan membicarakan tentang Garnis. Pasti dia akan selamat. Maaf Kakang Widura, jangan tersinggung. Sejak kapan saya tersinggung? Kalau sedang bercanda. Makanya Kakang Widura awet muda. Ya, sudahlah, jangan bercanda melulu. Sekarang istirahatlah. Pilih saja kamar yang paling enak dan nyaman. Kemudian pesan makanan yang enak-enak. Tidak bayar ini. Dingin sekali malam ini. Gelap lagi. Perasaanku tidak enak. Hati selalu berdebar-debar. Mungkin bakal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Di Kadipaten Gareng ini, kita sudah tidak aman lagi, Kanjeng Adipati. Mungkin harus melarikan diri lagi. Shh, jangan bicara keras-keras. Iya. Nanti nenek sihir mendengar. Dia sedang mengheningkan cipta. Mungkin untuk menghadapi perlawanan orang sakti yang membantu orang-orang Madangkara. Ya, pertarungan mereka hebat dan mengerikan. Walaupun dari jarak yang berjauhan. Rupanya mereka saling balas dendam. Akhirnya kita sulit untuk meminta bantuan kesaktian nenek sihir. Iya. Karena dia harus memusatkan pikiran melawan orang sakti itu. Mungkin kita harus melarikan diri lagi. Tapi kemana? Selamat datang Kanjeng Adipati Bentar dan Lasmini. Terima kasih Kanjeng Adipati Rampuka. Terima kasih saya haturkan untuk Kanjeng Adipati. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa muka dengan Raden Bentar dan Lasmini. Ya, saya juga demikian. Apakah Raden Bentar telah menemui Widura, Garnis, Anjani, dan Dewi Rara Amyati? Belum. Saya dan Lasmini langsung saja datang kemari. Kami juga sama sekali tidak merencanakan akan bertemu di Kadipaten Garung ini, Kanjeng Adipati. Supaya kedengarannya lebih akrab lagi. Bagaimana kalau jangan menyebut saya Kanjeng Adipati? Sebut saja nama saya Rampuka. Baiklah Rampuka. Apakah kehadiran saya dan saudara-saudara saya di sini tidak mengganggu Rampuka? Oh, sama sekali tidak, Raden Bentar. Bahkan kebetulan sekali, karena saya mempunyai kabar yang sangat penting sekali untuk orang-orang Madangkara. Kabar penting? Kabar apa itu Rampuka? Saya sudah mengetahui persembunyian Bentar palsu dan kawannya. Kabar yang sangat menggembirakan sekali. Terima kasih Rampuka. Di mana mereka bersembunyi? Sabar dulu. Janganlah terburu nafsu. Mereka pasti tidak akan pergi kemana-mana lagi. Bagaimana kalau sebaiknya kalian beristirahat dulu? Saya kira itu lebih baik untuk menenangkan pikiran, ya. Yang tentu saja selalu mengalami ketegangan, bukan? Maafkanlah saya Rampuka. Kalau kelihatannya tindakan saya kurang sabar dan terburu-buru. Maklumlah, sekian lama saya mengejar-ngejar mereka, bahkan sampai ke tanah Luwu di seberang lautan sana. Dan sekian lama pula nama saya dirusaknya. Sehingga saya dituduh di mana-mana sebagai seorang pembunuh atau pemerkosa. Saya begitu dendam terhadapnya. Saya bisa mengerti perasaan Raden Bentar. Tapi kalau saya memberitahukannya sekarang, berarti saya kurang bijaksana.
Karena tidak memberi kesempatan kepada Raden Bentar dan Lasmini untuk beristirahat, bukan? Benar apa yang kau ucapkan itu, Rampuka. Kau memang bijaksana. Sekarang terserah kepada Raden Bentar. Mau beristirahat di mana? Di pendopo ini atau di penginapan Dewi bersama teman-teman Raden yang lainnya? Tinggal pilih saja. Istirahat dimanapun kami sudah menyediakannya. Ya. Saya memilih penginapan saja bersama-sama saudara saya. Dan kau, Lasmini? Saya memilih di pendopo ini saja. Di sini? Tidak bersama-sama di penginapan Dewi? Di sini saja. Ya. Biarlah Lasmini menginap di sini saja. Baiklah, kalau begitu. Apakah perlu saya mengantarkannya, Raden Bentar? Tidak usah. Saya bisa mencarinya. Terima kasih. Kalau begitu silahkan. Dan kau, Lasmini, silahkan ke dalam. Pembantu sudah menunggu di sana. Terima kasih. Sampai berjumpa nanti, Raden Bentar. Rupanya nenek sihir bertarung secara batin lagi. Pertarungan jarak jauh. Kasihan nenek sihir. Lama-lama bisa hancur juga. Lihat, sekarang dia berjongkok seperti badannya ada yang menekan dan sangat berat. Kurang ajar, kau Begawan Sakti. Kau telah membakar tanganku. Panas, panas. Kurang ajar kau Begawan Sakti. Tangan kanan sihir mengeluarkan asap merah. Dia kesakitan yang luar biasa. Tangannya mulai menghitam hangus. Kasihan nenek sihir. Hei, nenek sihir menggigit jari telunjuknya sampai putus. Kemudian darahnya dihisap. Nenek sihir terduduk, tapi kelihatan agak tenang, walaupun kesakitan. Ayo, kita hampiri dia. Bagaimana, Nek? Kurang ajar, dia menyerangku lagi. Kali ini benar-benar aku dapat didesaknya. Kau lihat sendiri, tangan kananku terbakar hangus. Aku tidak bisa lagi melihat sesuatu melalui tangan ini. Kesaktianku telah hilang satu. Memang hebat Begawan Sakti itu. Jadi, kita tidak mungkin lagi mengetahui keadaan lawan di mana berada, Nek. Terpaksa, kalian harus pandai-pandai menyembunyikan diri. Karena aji tembus pandangku telah musnah dengan terbakarnya tangan kananku ini. Jadi, nenek tidak bisa membantu kami lagi. Tidak, Suhita. Tidak lama lagi aku pun pasti akan binasa. Kesaktian Begawan itu terlalu hebat. Aku tidak kuasa menandinginya. Jadi, kami harus berbuat bagaimana, Nek? Terpaksa kalian harus melarikan diri lagi. Kalau begitu, sekarang kita pergi, Nek. Sebelum terlambat. Tidak. Aku akan tetap tinggal di sini. Aku akan bertarung sampai mati. Tapi Nenek tidak akan tahan menghadapi serangan orang sakti itu lagi, Nek. Lebih baik lari saja, Nek. Kemanapun aku lari, pasti akan dikejarnya. Dan tidak mungkin bisa menghindar. Jadi lebih baik aku hadapi di sini saja. Percuma lari kalau hanya untuk mati. Dasar bajingan orang-orang Madangkara. Loh, Dewi Rara, pada kemana mereka? Setelah makan pagi, mereka pada pergi. Hanya Kakang Widura masih berada di belakang. Mereka pergi kemana? Biasa, mencari jejak. Justru sekarang ini,
Kita akan merundingkan untuk mencari jejak si jahanam itu bersama Rampuka. Rampuka akan datang kemari? Iya. Memangnya kenapa? Tidak. Hanya dia berjanji akan menemui saya di sini. Persoalan bentar palsu, bukan? Bukan. Soal apa? Kok Raden Bentar ingin tahu saja? Tidak ada salahnya kan saya bertanya? Memang tidak. Loh, dingin sekali Dewi Rara Ameati menjawab pertanyaanku. Ini pasti ada apa-apa dalam kesalahpahaman. Tapi apa ya? Aku jadi bingung dibuatnya. Dewi Rara, kau pernah berjumpa dengan Rampuka sebelumnya? Bagaimana dia berjanji akan menemui saya di sini? Kalau sebelumnya kami belum pernah berjumpa. Di mana Lasmini? Kok tidak tidur di penginapan ini bersama Raden Bentar? Tidur bersamaku? Tentu saja lain kamar. Lasmini tidur di pendopo di tempatnya Adipati Rampuka. Kok bisa begitu? Itu urusan dia. Kenapa Raden membiarkan dia tidur di sana? Kamu ini ngomong apa, Dewi Rara? Sakit ya? Memang saya sakit. Sakit hati. Kenapa Raden tertawa? Tidak ada yang lucu, bukan? Kau pasti cemburu, Dewi Rara Ameati. Bagaimana saya tidak cemburu? Lasmini kan penggoda laki-laki. Anjani pun mengaku itu. Kau harus tahu, walau kami selalu berdua dalam mengejar si jahanam itu, tapi aku tidak tergoda apa-apa. Tidak tergoda bagaimana? Salah satu contoh saja. Waktu di tempat pohon berjaga, Raden sedang duduk-duduk. Tiba-tiba Lasmini menjerit-jerit minta tolong di dalam kolam. Kemudian Raden lari langsung mencebur ke kolam. Dan saya lihat di situ Raden mengelus-ngelus paha Lasmini dan memangkunya. Apakah itu bukan tidak tergoda? Aku bukan mengelus-elus paha Lasmini, tapi aku sedang berusaha mengambil 2 ekor lintah yang melekat di pahanya. Ya, dan waktu itu aku bukan memangku Lasmini. Yang benar, Lasmini jalan duluan mau ke tepi kolam. Dia terpeleset, jatuh di pangkuanku. Ada apa Raden Bentar? Kok ketawanya enak benar? Oh, Kakang Widura. Tidak. Kami hanya sedang bercanda saja. Bukan begitu, Dewi Rara? Iya benar, Kakang. Oh, begitu. Memang kita harus tetap gembira, walau dalam keadaan prihatin. Karena kalau kita cemberut terus, kita bisa cepat tua. Kata-kata Kakang Widura itu memang benar. Karena kalau orang cemberut terus, apalagi kalau salah paham suka cepat tua, ya kan? Bukan begitu, Dewi Rara? Iya benar. Saya dengar Rampuka akan datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Rayi Bentar. Tapi dia belum datang. Dia juga berjanji pada saya untuk menemui saya di sini. Mungkin sebentar lagi Kanjeng Adipati datang. Memang hebat Rampuka. Sekali jalan 2 janji terpenuhi. Memang harus demikian. Orang itu harus ingat dan menepati janjinya. Bukan demikian, Kakang Widura? Ya, memang harus demikian. Jangan suka angin-anginan. Sekarang berjanji begini, besoknya sudah lain lagi. Orang demikian biasanya suka menyakiti hati. Ya, Kakang? Oh iya, itu sudah pasti. Sudahlah, kita tunggu saja Rampuka. Saya datang terlambat. Maklumlah, tadi malam saya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan sangat memeras tenaga sehingga menyebabkan terlambat bangun pagi. Saya dapat memakluminya. Memang seorang adipati selalu banyak pekerjaannya. Maafkan saya, Dewi Rara Ameati. Tidak apa, Kanjeng Adipati Rampuka. Saya juga bisa memakluminya. Lagi pula, bukankah janji Kanjeng Adipati kepada saya akan datang nanti malam? Jadi bagi saya Kanjeng Adipati sekarang ini tidak datang terlambat, malah datang terlalu pagi. Oh ya? Betul juga yang kau katakan. Jadi nanti malam tentu saja saya akan datang lagi kemari. Saya tunggu dengan senang hati. Rampuka, kemana Lasmini? Katanya mau jalan-jalan dulu sambil melihat keadaan. Oh, begitu. Biar saja.
Mungkin sedang menenangkan pikiran untuk bertempur dan mengejar si Bentar palsu. Bagaimana? Apakah pembicaraan yang maha penting itu sudah bisa diutarakan, Rampuka? Silahkan, Rampuka. Begini, Raden Bentar. Iya. Pada waktu itu saya sedang berburu kijang di hutan antara perbatasan Kadipaten Laksa dan Kadipaten Garung. Anehnya waktu itu yang biasanya banyak binatang berkeliaran, mendadak sama sekali tidak kelihatan. Setelah beberapa saat keadaan tidak mengalami perubahan, maka saya putuskan kepada pengawal saya yang kebetulan pada waktu itu saya hanya membawa seorang pengawal untuk pulang saja. Tetapi kali itu kami menempuh jalan sebelah utara yang melewati Gua Hijau, tempat bertapa para orang bangsawan kerajaan Benawa. Ketika kira-kira 50 langkah lagi kami melewati Gua Hijau itu, saya melihat kelebatan orang memasukinya. Saya curiga dan beberapa saat saya mengintainya. Tidak lama kemudian orang itu muncul lagi. Dan ternyata saya masih ingat bahwa wajah itu persis Raden Bentar. Betul, mirip sekali. Saya tidak mengadakan tindakan apa-apa pada waktu itu. Karena saya pikir mungkin saja salah seorang bangsawan dari kerajaan Benawa yang melakukan pertapaan. Nah, jadi begitulah kisahnya. Kalau begitu, kita harus segera menyergap mereka, Raden Bentar. Tenang dulu, Dewi Rara Amiyati. Jangan bertindak sembrono. Iya, kita akan merundingkannya dengan yang lain. Saya kira memang begitulah seharusnya, Rai. Terima kasih Rampuka atas bantuannya. Kalau perlu, saya akan mengerahkan pasukan istimewa Kadipaten Garung untuk membantu Raden Bentar. Tidak usah Rampuka. Terima kasih. Biarlah kami yang akan membekunya. Dia musuh Madangkara. Jadi orang Madangkara lah yang harus menangkapnya. Kami tidak mau terlalu banyak menyusahkan Keraton Benawa khususnya Kadipaten Garung pada umumnya. Ya, terserahlah. Terserah kepada Raden Bentar saja. Yang pentingnya saya sudah memberitahukan tempat persembunyian Bentar palsu dan kawannya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Rampuka. Kakang Widura, sekarang bagaimana menurut pendapat Kakang? Memang kita tidak perlu menunggu mereka datang. Lebih baik Rai sendiri mengatur siasat penyerangan, dan yang lainnya tentu saja tinggal menjalankan perintah Rai. Kita harus secepatnya menyusun siasat. Karena menurut pengalaman si Jahanam itu ternyata orang yang ahli meloloskan diri. Bukan begitu, Rai Bentar? Iya. Dengan ditunjang mukanya yang mirip dengan saya, dia tentu saja bisa masuk kampung luar kampung tanpa dicurigai oleh penduduk. Saya kira inilah penyebab utama keberhasilan si Bentar palsu. Dan memang harus diakui pula bahwa ilmu kadikjayaannya cukup lumayan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang membuat masalah itu adalah otaknya yang cemerlang. Bagaimana tidak cemerlang? Untuk menipu saja, dia sampai berpikir untuk merubah mukanya sehingga mirip dengan wajah Rai Bentar. Luar biasa akal bulusnya. Tapi sekarang sudah tiba saatnya bagi dia untuk mampus. Sudah terlalu banyak dosa yang diperbuatnya. Makanya kali ini pengepungan harus betul-betul terarah. Jangan diberi jalan untuk bisa meloloskan diri lagi. Iya. Apakah Kakang Widura tidak memikirkan kehebatan nenek sihir yang menjadi pelindungnya? Menurut firasat saya, si nenek sihir itu akan tewas oleh Begawan Sakti. Dia sudah tidak mungkin lagi keluar dari wilayah kerajaan Benawa ini. Saya yakin betul itu, Rai Bentar. Iya. Mudah-mudahan demikian adanya, Kakang Widura. Bagaimanapun kebenaran dan keadilan akan menjadi pemenangnya. Kalau begitu, mari kita mengatur siasat. Sudah, Rai. Memang tempat persembunyian itu sangat rapi sekali. Saya dan pengawal kepercayaan Rampuka hanya mengawasinya dari jarak jauh. Tapi saya bisa mendengar dan mencium bahwa di dalam persembunyian itu ada suara-suara orang yang kadang-kadang sangat gaduh sekali, seperti orang yang sedang bertarung. Kata Rampuka, tempat persembunyian itu adalah tempat bertapanya pembesar-pembesar Keraton Benawa. Jadi jelas sangat rapi dan tersembunyi.
Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tempat itu. Mungkin atas kepandaian nenek sihir, maka Bentara Palsu bisa mengetahui tempat pertapaan itu. Iya. Dan anehnya, di tempat itu tidak ada orang yang sedang bertapa. Kalaupun ada, besar kemungkinan sudah mereka bunuh. Iya, itu bisa terjadi. Sebaiknya kita susun rencana pengepungan kita, Rai. Karena Kakang Widura sudah mengetahui tempatnya. Terserah Kakanglah bagaimana caranya. Kita umpamakan benda ini tempat persembunyian mereka. Iya. Hanya satu jalan setapak yang menuju tempat persembunyian itu. Jadi tidak begitu sulit untuk mengepungnya. Yang penting sekarang adalah bukan mengepung tempat itu, tapi kita harus tepat menempatkan orang-orang kita. Iya. Maksud Kakang Widura? Yang menyerang tempat persembunyian itu cukup 2 orang atau seorang saja. Sebab begitu mereka mengetahui tempatnya diserang, maka secepat kilat pasti mereka akan melarikan diri lagi. Iya. Makanya tempat itu harus dikepung secara jarak jauh. Misalnya, Rai Bentar dan Lasmini langsung menyerang sasaran. Saya dan Garnis jauh mengepung di sebelah timur. Anjani dan Dewi Rara Amiyati jauh di sebelah barat, dan Rai Paksi Jaradara jauh di sebelah selatan. Atau sebaliknya, tergantung bagaimana pengaturan saja. Atau saya sendiri pun bisa langsung menyerang tempat persembunyian itu, tergantung keadaan saja. Iya. Kalau begitu, Kakang Widura lah yang mengatur siasat penyerangan dan pengepungan. Baik, Rai Bentar. Si begawan itu menyerang lagi. Kali ini si jahanam itu akan menyerang kedua kakiku. Iya. Kakiku ada yang menarik ke dalam tanah. Sakitnya. Apa yang bisa saya bantu, Nek Sihir? Kalian tidak akan bisa membantuku. Ini pertarungan antara orang-orang sakti. Dia menyerang terus kakiku. Sakitnya. Kaki nenek mengeluarkan darah hitam. Dan makin membengkak. Kenapa, Nek? Sekarang lebih baik kalian meninggalkan tempat ini. Kemungkinan besar orang-orang Madangkara itu telah mengetahui tempat persembunyian ini. Cepatlah kalian pergi sebelum terlambat. Ya, tapi kami harus pergi kemana, Nek? Terserah kalian. Aku sudah tidak bisa melihat gambar yang berada di tanganku lagi. Pokoknya kalian cepat pergi dari sini. Kurang ajar kau, begawan sakti. Rasakan hadis berjawaku. Dari mulut nenek sihir keluar darah segar. Ia terhuyung-huyung sambil membetul-betulkan kepalanya ke dinding batu. Ya, kepalanya juga mulai mengeluarkan darah. Dan nenek sihir mulai melemah. Suwita, bagaimana menurut pendapatmu? Saya kira nenek sihir akan menemui ajalnya. Jadi, mau tidak mau kita harus cepat keluar dari tempat ini, Kanjeng Adipati. Kita tunggu sebentar lagi. Nenek sihir mulai bisa menguasai diri. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Dan dari sekujur tubuhnya keluar asap. Kelihatan sekali dia menahan kesakitan yang teramat sangat. Dia melambaikan tangannya memanggil kita, Suwita. Ya. Mari kita dekati, Kanjeng Adipati. Sekarang aku sudah tidak kuat lagi. Ya, Nek. Sekarang juga kalian harus pergi. Kalau tidak, kalian akan mati. Sekarang cepat pergi.
Begawan itu memang lebih sakti dariku. Cepat pergi kalian. Baik, Nek. Selamat. Penyingkir kalian. Hampir saja petir itu menyambar kita. Iya, untung cepat menghindar. Kurang ajar kau, Begawan. Tubuhku kaku. Nenek sihir mulai lunglai. Tubuhnya kelihatan sekali sukar untuk digerakkan. Ya, cepat kita pergi, Kanjeng Adipati. Jangan-jangan orang-orang Madangkara telah mengepung kita. Tapi kita harus melihat dulu apa yang terjadi dengan nenek sihir untuk yang terakhir kalinya. Tapi... Diam. Tenagaku yang terakhir. Ayo kita lari. Mari, Kanjeng Adipati. Benar dugaan kita, Bentar. Si Jahanam itu melarikan diri lagi. Iya. Kita terlambat datang, Lasmini. Ini salahku, Bentar. Aku bangun kesiangan. Aku tahu. Memang di pendopo itu segalanya serba indah dan menghangatkan. Aku minta maaf, Bentar. Sudahlah. Memang itu sifatmu yang tidak bisa dihilangkan. Mungkin sampai kau mati, Lasmini. Sekali lagi, aku minta maaf. Hei, lihat. Di atas dinding gua ini. Seperti ada tengkorak manusia yang menggelantung, tertahan akar pohon. Iya, tengkorak siapa itu? Aku rasa itu bukan tengkorak si Jahanam Bentar palsu. Sebab di atas kepala tengkorak itu ada rambut putih. Jadi sudah dipastikan bahwa tengkorak itu tengkorak si nenek sihir yang dikalahkan oleh si Begawan Sakti. Kalau begitu, kita harus segera keluar dari tempat ini. Mungkin si Jahanam itu belum jauh larinya. Iya. Sekarang kita atur. Jangan bergerombol menjadi satu kesatuan. Benar. Kalau satu kelompok gagal satu, gagal semua. Tapi kalau beberapa kelompok satu gagal, masih ada harapan. Kelompok lainnya berhasil. Lalu harus dibagi berapa kelompok?